Perkenalkan, nama saya Ismail Krisman Solin, unit kerja SD Negeri 173463 Pakat. Saya CGP Angkatan 9, Kabupaten Humbang Hasundutan. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya. Perkenalkan, nama saya Hanna M. Tinambunan. Saya mengajar di kelas 6. Saya mengajar di SDN 173463 Pakat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih. Baik Bu, pagi ini kita akan memulai percakapan kita pagi hari ini. Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Selamat pagi Pak, sehat Pak. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi sebelum saya nanti melakukan supervisi ke dalam kelas. Adapun tujuan dari supervisi kelas adalah untuk mengamati dan mengevaluasi jalannya pembelajaran di kelas. Dan tujuan dari kegiatan kita pada percakapan pra-observasi pada pagi hari ini bertujuan agar nantinya Ibu lebih siap dan lebih percaya diri di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Di sini Bu, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pembelajaran, yaitu apa-apa saja yang menjadi tujuan pembelajaran yang Ibu targetkan nantinya. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya buat, Pak, ada 2 tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengetahui contoh-contoh bangun ruang dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui sifat-sifat setiap dari bangun datar dengan benar. Baik Bu, jadi ada 2 tujuan pembelajaran yang Ibu ingin sampaikan nantinya ya. Iya Pak. Jadi bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai nantinya? Untuk area pengembangan yang saya rencanakan ada 2 Pak. Yang pertama pengembangan pengetahuan, yang kedua pengembangan keterampilan. Untuk pengembangan pengetahuan yaitu dengan membandingkan jenis-jenis bangun ruang dan dapat menelaah sifat-sifatnya. Kemudian dan untuk pengembangan keterampilan, nanti siswa diharapkan bisa membuat atau mendesain bangun ruang seperti prisma, limas, tabung, kerucut, dan bola. Baik Bu, jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai ada 2, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Saya ingin tahu nih Bu, bagaimana rencana pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan, yaitu bagaimana strategi yang ingin Ibu sampaikan nantinya, apa model pembelajaran yang Ibu bawakan dan metode dan media pembelajarannya. Pak, untuk strategi pembelajaran saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional atau PSE. Dan pada saat pembelajaran nanti saya menggunakan model PBL atau Problem Based Learning, pembelajaran berbasis masalah. Kemudian saya akan menggunakan 3 metode Pak. Yang pertama metode diskusi kelompok. Di sini nanti saya akan membagi siswa kelas 6 menjadi 5 kelompok dan tiap kelompok nanti terdiri atas 7 orang. Kemudian metode yang kedua Pak, saya menggunakan metode penugasan. Kemudian yang ketiga saya menggunakan metode tanya jawab. Oke, bagus sekali berarti ya Bu. Untuk strategi yang Ibu gunakan nanti adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan PSE. Dan model pembelajarannya tadi yaitu PBL dan metode yang dipakai diskusi, penugasan, dan tanya jawab. Kalau boleh tahu dalam pembelajaran nantinya media apa yang Ibu gunakan? Media yang akan saya gunakan yaitu media yang pertama PowerPoint, kemudian media gambar, baru video pembelajaran, kemudian dengan menggunakan media konkretnya Pak. Ya, mantap sekali Bu. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan ini?
pembelajaran ini akan saya laksanakan pada hari Senin pukul 8 di kelas 6. Baik Bu, saya akan datang nanti untuk mengamati pembelajaran yang Ibu lakukan. Semoga semua berjalan dengan lancar. Sebelum kita akhiri nih Bu, saya mau bertanya, apa kira-kira yang Ibu dapatkan setelah percakapan kita pagi ini? Yang saya dapatkan Pak, setelah kita melakukan percakapan ini, saya bisa menjadi lebih semangat, pikiran saya bisa lebih terbuka, dan saya akan segera untuk mempersiapkan segala perlengkapan untuk berlangsungnya pembelajaran ini supaya yang diharapkan bisa terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Baik Bu, terima kasih. Sampai ketemu nanti di kegiatan observasi. Terima kasih Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, luar biasa. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya Tuhan, ya kami ucapkan syukur kepadamu atas berkat dan bimbingan-Mu, sehingga kami dapat berkumpul di sekolah kami. Kami mohon ya Tuhan, berkatilah guru-guru kami, berkati kedua orang tua kami, dan kami anak didik. Ya Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, yang sengaja maupun tidak. Ya Tuhan, terima doa kami. Amin. Terima kasih. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Amel dipersilahkan. Terima kasih. Nah, kita masuk ke pelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita, nah, Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat pelajaran kita yang kemarin? Ayo tunjuk tangan. Ya, Ariel. Unsur-unsur bangun ruang. Mengenai apa? Iya, mengenai unsur-unsur bangun ruang. Ada berapa unsur-unsur bangun ruang? 7. Ada berapa? 3. Yang pertama apa? Sisi. Ada? Susuknya, kemudian? Ulang dulu. Ada berapa unsur? 3. Nah, yang pertama apa? Sisi. Ya, yang kedua? Ya, pengertian sisi. Apa pengertian sisi? Siapa yang masih ingat? Ya, Efran. Sisi adalah bidang Kita mengenai bangun ruang. Nah, terlebih dahulu di sini ada Ibu buat video pembelajaran. Semua perhatikan ya. Namun 3 dimensi. Karena kalian harus tahu dulu. Pembelajaran kita pada hari ini, nah, kita tutup dengan doa. Ya Tuhan, kami ingin pulang, berkatilah kedua orang tua kami, berkati kami anak didik dan guru-guru kami. Ya Tuhan, kami mau pulang, tolong kami Tuhan. Amin. Baik, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya, Ismail Krisman Solin, CGP Angkatan 9 Kabupaten Umbang Asundukan. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Hana Tinambunan, dan juga Ibu pendamping praktik saya, Ibu Ince Simamora. Baik Bu, Ibu Tinambunan,
setelah saya melakukan observasi ke dalam kelas, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu, bisa kan? Bisa. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran di dalam kelas yang langsung saya supervisi? Perasaan saya sewaktu saya disupervisi, saya merasa cemas, ada merasa khawatir, takut kalau misalnya kalau pembelajaran yang sudah kita rencanakan tidak berjalan dengan lancar. Tapi setelah saya selesai diobservasi Pak, perasaan itu semuanya hilang, perasaan saya menjadi tenang dan juga saya menjadi lebih semangat lagi untuk melaksanakan ke selanjutnya. Oke, baik. Berarti perasaan sedikit grogi karena memang supervisi itu tidak sering dilakukan ke dalam kelas. Itu hal biasa ya Bu ya. Jadi dalam kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan, area-area pengembangan apa sajakah yang menurut Ibu yang sudah Ibu capai? Area pengembangan yang sudah saya capai Pak ada 2 Pak. Yang pertama area pengembangan dalam bidang pengetahuan, kemudian area pengembangan dalam bidang keterampilan. Jadi di dalam area pengembangan pengetahuan atau keterampilan itu contoh konkretnya hal yang dicapai pada pengetahuannya? Yang dicapai dalam bidang area pengetahuan, siswa sudah bisa mengetahui sifat-sifat atau ciri-ciri dari bank ruang. Iya. Kemudian dari area pengembangan keterampilan, siswa sudah bisa membuat atau mendesain suatu bank ruang. Iya, bagus. Selama proses pembelajaran, apakah Ibu menemukan kendala atau masalah dalam proses pembelajaran kemarin? Sebenarnya Pak ada kendala yang saya alami Pak, yaitu terlalu banyaknya saya buat anggota dalam setiap kelompok, sehingga banyak itu dalam setiap kelompok yang tidak ikut berpartisipasi. Oh, berarti kendalanya dalam pengelompokan Ibu membuat kelompok jumlahnya terlalu besar menurut Ibu. Oke, berarti untuk kedepannya nanti Bu, kira-kira rencana apa yang Ibu lakukan untuk memperbaiki kedepannya kegiatan pembelajaran agar pembelajaran itu lebih mengaktifkan siswa, kira-kira seperti itu? Rencana saya selanjutnya Pak, saya akan mengurangi jumlah peserta dalam satu kelompok paling banyak misalnya 5 orang Pak, tidak lebih dari 5 orang, misalnya 4 atau 5 Pak. Bagaimana cara pengelompokannya nanti Ibu buat? Apakah secara acak? Kalau pengelompokannya nanti Pak, saya buat saya kelompokkan berdasarkan minat dan cara belajar mereka Pak. Oke, mantap Bu. Jadi rencana Ibu sudah sangat baik. Kapan kira-kira rencana perbaikan ini akan dilaksanakan? Rencana selanjutnya akan saya laksanakan secepatnya Pak. Lebih baik. Iya, baik Bu. Terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya nanti Ibu semakin sukses, berhasil dalam proses pembelajaran. Saya tunggu lagi cerita-cerita yang lebih positif, yang lebih baik ketika pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas. Terima kasih Bu Hana. Ya, terima kasih. Saya pengajar praktik atau pendamping praktik dari Bapak Ismet. Di sini melihat bincang-bincang pasca observasi, ya, itu sudah benar yang dilakukan oleh Bapak Ismet. Ini terlihat dari beliau menggali potensi dari Ibu Hana, kemudian menanyakan apa yang sudah dicapai, kemudian kendala apa yang dihadapi, kemudian melakukan refleksi dan rencana tindak lanjut. Ternyata Ibu bisa memberikan penjabaran yang cukup tepat, santai dan menurut saya jujur, ya. Jadi menurut saya Bapak Ismet sudah melakukan supervisi dengan baik. Terima kasih Bu.